kembali lagi ya. Welcome back to my channel. Kita akan melanjutkan kembali ya. Anda pun bisa menjadi hafiz Quran bab ketiga, poin ketiga ya, yaitu carilah sosok panutan ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-21. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya ketika menetapkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan sampai hidup tanpa sosok panutan. Hidup tanpa sosok panutan bagaikan suatu perjalanan yang tiada jelas garis akhir dan targetnya mau kemana. Seseorang panutan dapat menjadi tolak ukur yang maksimal dalam meraih suatu target pembinaan diri kita. Ya. Kalau saat kita merasa selalu kekurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, itu karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan belum sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja kita tidak tahu apa yang telah kita lakukan, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita sudah merasa paling baik dalam kehidupan ini. Ya. Penghafal Al-Quran harus memiliki seorang panutan. Ya. Panutan pribadi yang dapat menjadi sumber motivasi dalam menyelesaikan hafalannya. Ya. Sosok tersebut ya bisa sama teman sendiri, guru pembimbing, atau bahkan tokoh-tokoh yang dikenal, yaitu pada zaman para sahabat, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa dalam menghafalkan Al-Qur'an. Selanjutnya, ketika kita ya, akan menjadi seseorang sebagai panutan, maka kita harus melakukan upaya-upaya yang real ya, agar pribadi kita itu benar-benar sebagai sumber motivasi, benar-benar terasa sebagai sumber motivasi ya, menjadikan orang lain sebagai panutan dalam meraih cita-citanya dalam menghafalkan Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Jadi yang harus kita lakukan ya, untuk mendapatkan sosok panutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak berinteraksi dengan pribadi tersebut, ya, dengan sosok panutan tersebut. Ya, inilah cara yang paling ideal untuk menjadikan seseorang itu sebagai panutan. Yang kedua, mendengarkan tilawahnya secara intensif, baik langsung ataupun lewat rekamannya. Yang ketiga, membaca biografinya, terutama terkait dengan kedekatannya dengan Al-Qur'anul Karim. Yang keempat, membaca tulisan-tulisan atau mendengarkan langsung ceramah dan tausiah-tausiah. Ya. Dengan mengikuti salah satu cara di atas, insya Allah saat menghafalkan Al-Quran akan selalu terngiang-ngiang semangat meraih kesamaan dengan sosok panutan tersebut. Bahkan kita harus lebih baik darinya. Ya, itu harus punya niatan seperti itu. Harus punya sosok panutan. Ya.
memiliki sosok panutan yang utama, yang tertanam kuat dalam hati, ya, dalam diri kita, yang sangat bermanfaat untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, menjadikan sebagai target minimal atau maksimal dalam meraih cita-cita hidup kita. Ya, menjaga semangat menghafal, karena setiap kali kita merasa malas, ya, sosok tersebut akan menjadi penyemangat yang efektif bagi kita semuanya. Yang ketiga, menjadi pengingat bagi diri kita. Sangat mengalami perubahan cita-cita. Saat mengalami perubahan cita-cita. Yang keempat, menimbulkan rasa malu terhadap diri sendiri. Ya, saat kita belum apa-apa sudah menyerah, ya, kondisi inilah yang akan menjadikan diri kita itu setiap bangkit dari kondisi jatuh yang sedang kita alami, akan menjadikan diri kita itu, ya, siap bangkit dari kondisi jatuh yang sedang kita alami. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya itu, Al-mu'minu mir'atu akhi. Al-mu'minu mir'atu akhi. Ya, seorang mukmin itu adalah cerminan bagi saudaranya. Masya Allah. Ya. Semoga hal ini bisa kita yakini sebagai salah satu modal, ya, sebagai salah satu cara meraih suksesnya dalam menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk kali ini cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.